teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku, Lisa Damayanti. Dan kali ini aku bikin video tentang tips gimana caranya berhadapan dengan dosen pembimbing. Nah, jadi langsung aja ya kita ke tips yang pertama. Jadi tips yang pertama ini khusus untuk pertemuan pertama. Jadi ketika teman-teman bertemu dengan dosen pembimbing teman-teman untuk pertama kalinya, yaitu tips yang pertama adalah usahakan sudah mengisi kepala kita dengan membaca-baca skripsi dan jurnal-jurnal tahun sebelumnya. Kemudian kita sudah ada bayangan ide atau judul skripsinya mau tentang apa. Biar kita mendapatkan pengetahuan, biar kita juga bisa nge-skip pertemuan pertama, yang biasanya pertemuan pertama ini lebih ke kita ngobrol-ngobrol dengan dosen, perkenalan dengan dosen, kemudian dosen memberikan PR kepada kita untuk baca-baca, kemudian silakan cari idenya. Nah, kita bisa nge-skip pertemuan pertama, nggak cuman di situ aja. Jadi kita bisa bilang kepada dosen bahwa kita udah mencari-cari, membaca-baca skripsi dan jurnal-jurnal sebelumnya, dan kita udah kayak punya ide skripsi kita mau tentang apa. Jadi kan pertemuan pertama bisa jadi lebih progresnya, jadi bisa lebih naik gitu kan, dibandingkan dengan kita datang kita hanya perkenalan saja gitu. Nah, kemudian teman-teman perlu juga untuk membaca, ini khusus yang jurusan pendidikan, perlu untuk membaca buku metode penelitian, yang dimana bukunya ini ada dua buku atau dua dosen, yang dimana dosen-dosen beliau ini sering membuat buku. Yang pertama adalah Pak Prof. Sugiono dan yang kedua adalah Bu Dr. Suarsini Arikunto. Nah, dua buku ini atau dua dosen ini, beliau ini sering menerbitkan buku-buku yang dimana buku-bukunya ini banyak dipakai oleh mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir. Nah, buku yang aku pakai adalah buku yang ditampilkan di sini. Nah, buku ini yang aku pakai sebagai bahan referensi aku dalam membuat skripsi, khususnya untuk jurusan pendidikan, yang dimana aku jurusannya pendidikan matematika. Nah, aku sebelum menulis skripsi, aku terlebih dahulu membaca dulu buku Pak Sugiono dan Bu Suarsini, yang dimana ketika setelah aku membaca kedua buku ini, aku bisa mendapatkan pencerahan gitu, bagaimana untuk menyusun skripsi, bagaimana untuk melakukan penelitian yang benarnya gitu. Kemudian yang kedua adalah kita perlu untuk mempelajari karakteristik dosen pembimbing kita seperti apa. Kemudian baca-baca skripsi yang dosen pembimbingnya adalah beliau gitu. Kemudian biasanya ada juga dosen yang kayak dosen A, dosen pembimbing kita ini lebih seraknya dengan penelitian kuantitatif. Beliau kurang serak untuk penelitian yang kualitatif. Nah, kita coba untuk mencari-cari skripsi yang tentang penelitian kuantitatif gitu, dari penelitian yang kualitatif. Kemudian ada juga yang dosen B ini dia lebih ke pembuatan bahan ajar atau pengembangan bahan ajar, atau ada juga dosen yang dia lebih ke penelitiannya tentang pengaruh model apa terhadap apa gitu. Biasanya kita bisa mendapatkan info tentang biasanya dosen ini lebih tertarik ke penelitian apa atau lebih seringnya penelitian apa. Ini biasanya kita dapat mengetahuinya dari teman-teman angkatan kita atau dari kakak kelas kita atau kakak tingkat kita. Nah, kemudian dengan mempelajari karakteristik dosen kita ini, kita bisa tahu juga dosen kita ini orangnya seperti apa. Kemudian kita juga perlu nih untuk tahu jadwal dosen kita ini ada di ruangannya kapan, sibuknya kapan. Kemudian jika kita ingin berkomunikasi, kita harus menghubungi di jam kerja saja gitu, jangan sampai kita menghubungi di hari libur beliau gitu. Kemudian untuk jamnya biasanya aku menghubunginya antara kan biasanya waktu kerja dosen ini jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, aku menghubungi dosen pembimbing aku pokoknya antara di jam itu gitu, dan hindari mengechat dosen di jam-jam yang kelas. Nah, waktu itu aku mencatat jam-jam berapa aja dosen aku ngajar dan kelasnya apa, di mana ruangannya, itu demi untuk bisa bertemu dengan beliau dan demi untuk mengetahui waktu senggang beliau ini selain mengajar ini kapan gitu.
sekiranya gitu aku bisa mengetahuinya gitu. Meskipun kesibukan dosen pastinya tidak hanya mengajar saja. Terus berikutnya adalah bila berkomunikasi via chat, selalu memperkenalkan diri. Kemudian setelah memperkenalkan diri, kita mengechat apa maksud kita menghubungi beliau, tentunya dengan bahasa yang sopan. Karena dosen ini kan mengajar banyaknya mahasiswa ya. Nah, aku ketika menghubungi dosen pembimbing aku selalu mau itu sudah berkenalan dengan beliau, aku selalu memperkenalkan diri aku. Kayak kalau misalkan untuk yang pertemuan pertama kan kita berkenalan ya, pertemuan yang kedua, tiga yang kita udah berkenalan nih, ceritanya kita udah berkenalan kan untuk pertama kalinya, kita kemudian bisa mengechatnya kayak Assalamualaikum Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya, saya Lisa Damayanti Ningrum yang dosen pembimbing skripsinya adalah Bapak, ya kayak gitu kita pokoknya setiap mau mengechat gitu kita perkenalkan diri kita. Oh ya, jangan lupa untuk memasang foto profilnya yang tidak aneh-aneh, atau sebaiknya memasang foto profil foto kita yang sopan gitu, untuk agar dosennya ini lebih mengenal siapa kita atau tahu ini yang ngechat beneran kita atau bukan gitu. Bila meminta revisian dari dosen, jangan memberi kesan kita menagih hasil revisi dari beliau, gunakan bahasa yang santun. Nah, biasanya aku selalu mengakhiri pakai emot salam, yang emot gini, nggak menggunakan titik tapi pakai emot gini. Nah, kemudian untuk tahu gimana ya cara biar ngechatnya itu nggak memberi kesan menagih, kayak biasanya kan kayak apakah skripsi saya sudah selesai Pak Bu gitu kan, asa gimana gitu ya. Nah, biasanya, tapi aku belum pernah sih untuk menagih revisian selama aku skripsi gitu, selama aku bimbingan dengan dosen pembimbing aku. Nah, mungkin kata-katanya ini seperti ini, diganti ya, jadi pertanyaan yang apakah hasil revisian saya sudah selesai itu sebaiknya diganti menjadi skripsi saya apakah masih terdapat banyak kesalahan Pak atau Bu, saya siap untuk memperbaikinya lagi gitu. Jadi kayak lebih ke kita lebih menunjukkan kayak kita emang membutuhkan beliau gitu, membutuhkan dosen pembimbing kita untuk dapat memperbaiki skripsi kita, apa-apanya yang salah. Nah, kemudian setiap mau bimbingan usahakan benar-benar sudah paham skripsi kita. Kita bisa agar kita bisa lebih paham ya untuk skripsi kita isinya gimana, terus maksudnya apa. Kita bisa dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, contoh pertanyaannya tuh kayak gini, kayak apa yang dimaksud kemampuan pemecahan masalah. Nah, misalkan skripsi kitanya ini tentang kemampuan pemecahan masalah. Nah, dengan kita membuat pertanyaan itu dan kita jawab sendiri, itu melatih kita untuk bisa paham, untuk bisa mengutarakan isi skripsi kita, dan kita bisa lebih hafal gitu isi skripsi kita gitu. Jadi ketika mau bimbingan kita nggak kayak mau ngebuka skripsi kita terus atau enggak kayak Pak maaf saya belum hafal jadi saya mau ngomongkan dulu gitu, nggak ada yang kayak gitu. Kemudian pertanyaan yang kayak kita bisa nyiapin pertanyaan kayak apa yang melatar belakangi kita memilih judul ini. Nah, dari sini kita dilatih untuk bisa menceritakan isi latar belakang kita per poin gitu. Nah, jadi kita bikin pertanyaan yang dimana kita latihan nih, setelah kita membuat pertanyaan, kita berlatih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Nah, ini bisa juga dengan meminta kepada teman-teman kita untuk coba teman kita yang menjadi penanyanya, yang membacakan pertanyaan yang telah kita buat, nah kita yang menjawabnya tentunya. Nah, kemudian tips yang selanjutnya adalah jujur mengenai progres. Meski belum ada progres setelah bertemu. Nah, pokoknya kita jujur kepada dosen pembimbing kita. Kalau misalkan masih belum ada progres ketika bertemu juga tidak apa-apa pun. Dengan begitu dosen juga bisa mengetahui kendala yang kita hadapi gitu. Kenapa belum ada progresnya. Nah, kemudian tips selanjutnya ini sama juga dengan poin yang sebelumnya, yaitu jujur, terbuka, to the point, ceritakan hal yang menjadi kendala kita. Pokoknya kita perlu untuk terbuka dengan dosen pembimbing kita,
ceritakan kalau misalkan ada kendala, dan usahakan pokoknya kita berusaha untuk bekerja sama dengan dosen pembimbing kita sebaik mungkin. Nah, mungkin cukup sekian tips dari aku dan kata-kata dari aku. Usahakan kita berusaha mandiri mau belajar bagaimana tata cara penulisan skripsi. Jadi kita perlu untuk membaca juga tata cara penulisan skripsi sebelum skripsi kita direvisi oleh dosen. Jadi biar meminimalisir kesalahan skripsi kita, jadi dosen nggak ngerevisi tentang kesalahan penulisan skripsi kita gitu. Kemudian perlu untuk berusaha mandiri mau belajar bagaimana menyusun skripsi, buat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan skripsi yang kita buat, latih kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat, tujuannya agar kita bisa lebih hafal dan paham skripsi kita. Pahami apa yang dosen rekomendasikan atau sampaikan, mau itu terkait revisi dari skripsi kita atau judul dari skripsi kita atau penelitian kita. Kemudian kita terus berprogres membuat skripsi bersama teman agar bisa saling memperbaiki dan membantu satu sama lain. Tak lupa juga kita minta doanya kepada orang tua kita dan terus tingkatkan ibadah kita atau hubungan kita dengan Sang Pencipta. Nah, sehingga dengan kita melakukan semua hal yang telah disebutkan tadi, dapat melancarkan skripsi kita. Jadi inti dari mengerjakan skripsi ini atau penelitian ini adalah hubungan kita dengan diri kita. Ini bagaimana kita itu pokoknya jangan sampai males, pokoknya paksakan, harus rajin, paksakan, karena kunci agar biar kita nggak malas ya pokoknya kita harus paksakan gitu. Gimana caranya kita bisa konsisten untuk mengerjakan skripsi kita. Kemudian hubungan kita dengan skripsi kita harus memahami apa yang kita tulis, apa skripsi kita harus paham. Kemudian hubungan kita dengan dosen sebaik mungkin kita jalin hubungan yang baik dengan dosen kita. Dan kalaupun ada kayak perdebatan, kita coba untuk berpikir secara dingin bagaimana untuk menyelesaikan solusi ketika ada perbedaan pandangan. Jadi perdebatan di sini adalah perbedaan pandangan kita dengan dosen kita. Dan hubungan kita dengan Sang Pencipta tentunya yang melancarkan skripsi kita. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Mohon maaf sekali banyak sekali kesalahan dalam video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.